Pelajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum Pak Woyo. Waalaikumsalam Bu Novi. Selamat siang Pak Woyo. Bagaimana Siang, Bu kabarnya Novi. hari ini? Alhamdulillah baik. Syukur kami semua dalam keadaan sehat nih Pak. Nggih. Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktu Bapak. Ya. Untuk hari ini saya akan menggali pengalaman-pengalaman Bapak sebagai pemimpin kepala sekolah di SD Negeri Karangkemojing, SD Negeri 1 Karangkemojing. Tentunya Bapak sebagai pemimpin memiliki banyak sekali permasalahan yang pernah ditemui di SD Bapak. Saya nanti akan menggali pengalaman Bapak bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi. Ini Pak, bagaimana biasanya Bapak itu dalam menggali situasi yang dianggap sebagai dilema etika atau bujukan moral dalam permasalahan di sekolah Bapak? Ya, pertanyaannya lumayan membingungkan ya. Tapi coba saya jawab ya Bu Novi. Ya, berdasarkan permasalahan yang saya hadapi ya. Banyak masalah sebenarnya yang saya hadapi selama 2 tahun saya menjadi kepala sekolah di SD Karangkemojing. Masalah-masalah yang berhubungan dengan wali murid, berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan teman-teman guru, berhubungan dengan siswa. Semuanya masalah-masalah itu kadang muncul dari tiba-tiba, dan kemudian banyak masalah yang menurut saya membutuhkan sebuah analisa untuk menyelesaikannya. Karena kadang ada unsur kebenaran, sama-sama benar. Sama-sama benar itu yang kadang, ini kok sama-sama benar lah, ini masalahnya harus dijelaskan seperti apa gitu kan. Saya akan ceritakan sebuah masalah yang menurut saya ini menjadi sebuah masalah yang paling menuntut saya untuk berpikir keras. Karena ini masalah antara masalah apakah saya harus menolong, tapi dengan syarat itu merugikan saya, apakah saya tidak rugi tapi merugikan yang kena masalah tersebut. Itu setiap akhir tahun menjelang PPDB SMP, banyak anak kan hampir mayoritas anak-anak kelas 6 SD Karangkemojing kan memiliki sekolah impian ya. Mereka kan ingin masuknya ke sekolah negeri. Sedangkan untuk 2 tahun ini kan SD Karangkemojing masuk ke zona 2. Zona 2 otomatis berperangnya di sisi prestasi. Ya, sisi prestasi. Karena kalau zona 1 kan langsung domisili ya, nyaman, pasti diterima. Nah, setelah masuk zona 2 otomatis kan siswa-siswa di Karangkemojing dia merasa khawatir, takutnya tidak diterima di sekolah impiannya. Sedangkan menurut mereka sekolah tersebut menjadikan sekolah yang bisa menjadikan mereka masuk ke SMA yang lebih favorit lagi atau impian mereka lagi gitu kan. Nah, masalahnya adalah ketika saya menginginkan semua mayoritas anak masuk ke SMP 2 Gumelar, saya harus menaikkan nilai yang harusnya mungkin secara kita langsung hitung nilai rapot, nilai PSAJ mungkin jadi 5, tapi kan standar di SMP 2 itu mungkin sekitar 85 atau 80 gitu kan. Atau kan saya harus menaikkan 30 nilai kan. Nah, secara keuntungan bagi siswa itu mereka menguntungkan karena mereka dibantu sekolah. Tapi kenapa saya rugi? Karena saya berarti melawan prinsip yang saya anut sesuai dengan agama saya, agama Islam. Bahwa ketika kita tidak jujur, kita memanipulasi, terus kita dosa. Nah, itu kan jadi kan, berarti ini ada prinsip yang harus saya lawan ketika saya menguntungkan siswa. Tapi ketika menguntungkan saya pribadi, saya juga harus mengorbankan siswa terkait impian mereka masuk sekolah itu. Nah, itu akhirnya dari masa tersebut saya menemukan solusi adalah prinsip kepedulian, peduli pada anak. Itu Bu Novi. Oke, sangat menarik sekali Pak. Kemudian tadi Bapak sudah sedikit menjelaskan tentang benar dan benar seperti itu ya Pak. Terus bagaimana
ketika Bapak itu tadi sudah menghadapi ketika sama benar dan benar, terus bagaimana mengandung nilai kebajikan dalam pengambilan keputusannya, Bapak itu berarti lebih cenderung dengan dasar-dasar nilai agama atau seperti apa, Pak? Ya, prinsipnya akhirnya kan prinsip kepedulian. Karena kan ada 3 prinsip dalam dilema etika ya. Menurut saya setelah tadi sebelum jenengan wawancara kan saya sempat googling dulu di Google kan. Prinsip hasil akhir, prinsip peraturan, dan prinsip kepedulian. Nah, saya mengambil kepeduliannya. Kepedulian itu bahwa saya tetap peduli kepada anak, walaupun mungkin itu merugikan saya, Bu. Itu, Bu. Oke, ya terima kasih, Pak. Berarti lebih mementingkan kepeduliannya, sedikit diabaikan untuk masalah berbohong. Ya betul. Itu ya, Pak. Masalah dosa biar saya tanggung lah. Yang penting anak-anak juga bahagia ya, Pak. Bahagia. Anak-anak bahagia, senyum. Sedangkan saya agak mengkirut. Oke, Pak. Apakah Bapak memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus yang Bapak ikuti dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut, Pak? Bagaimana prosesnya, Pak? Oke, terima kasih Bu Novi. Saya sebenarnya bukan menjadi aturan ya, tapi menjadi kebiasaan. Prosedur yang saya terapkan di S1 Karamojing ketika ada masalah masuk, langsung saya diskusikan dengan semua guru, kemudian dengan penjaga, gitu kan, kita diskusikan. Mereka memberikan saran, kemudian saran dari mereka, kemudian saya analisa dan menjadi pertimbangan utama bagi saya keputusan tersebut. Setelah saya analisa, kemudian saya pikir solusi A lebih baik, solusi A tersebut kita sampaikan kepada guru, kita diskusikan lagi. Akhirnya hasil diskusi itu menjadi sebuah keputusan akhir dari penyelesaian masalah yang saya hadapi. Itu, Bu. Terus kemudian, Pak, apa yang menurut Bapak itu efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah? Apakah ada pendekatan tertentu yang Bapak temukan dan pendekatan itu berhasil? Seperti itu, Pak. Pendekatan, efektif tadi ya. Kalau bicara efektif, ketika kita hasil keputusan adalah merupakan sebuah keputusan bersama, itu sangat efektif. Karena kan tidak ada pertentangan di dalam sekolahnya, gitu kan. Tapi kalau mungkin ketika keputusan itu adalah keputusan saya pribadi, mungkin tidak efektif karena mungkin semua guru akan bertanya-tanya, kok Pak Siswoyo, kepala sekolah membuat keputusan itu, gitu kan. Itu jadi tidak efektif, gitu. Kemudian berikutnya terkait apa tadi ya? Efektif yang kedua apa? Efektif itu yang efektif itu berhasilnya, yang berhasil, Pak. Oh gitu ya. Ya. Pendekatannya. Coba diulang pertanyaan tadi. Apakah menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah? Dan apakah ada pendekatan tertentu yang Bapak temukan? Oh gitu ya, pendekatan tertentu ya. Tadi efektif karena keputusan bersama ya, Bu ya. Pendekatan yang saya ambil kalau bicara kasus dengan anak, pasti saya akan mendekati orang tua dulu. Nah, orang tua itu pendekatan yang paling utama, kemudian guru, gitu kan. Ya, jadi semua pendekatan akan saya coba. Ketika pendekatan dengan orang tua, kemudian diskusi dengan orang tua itu menjadi ada solusinya terpecahkan, berarti saya mendekati orang tua. Tapi ketika pendekatan tersebut terlalu dengan orang tua tidak menjadi sebuah solusi, akhirnya saya pendekatan dengan guru. Tapi pada prinsipnya semua keputusan yang saya ambil atau keputusan satu Karamojing yang kita ambil itu adalah keputusan bersama-sama dengan seluruh stakeholder di SD Karamojing. Itu, Bu Novi. Terima kasih sekali, Pak. Itu juga banyak menjadi pembelajaran kami juga, Pak. Ini terima kasih sekali. Kemudian apa yang menjadi tantangan utama Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Terus bagaimana Bapak mengatasi tantangan tersebut? Tantangannya sebenarnya tadi kasus tadi itu ya, Bu ya, dari Anela itu ya. Tantangannya berarti saya harus melawan keyakinan agama saya, gitu kan, bahwa berbohong itu dosa, gitu kan. Tidak jujur ya. Berarti otomatis saya menumpuk dosa, gitu kan. Semoga Tuhan memberikan diskon 10%, 20%, 50% untuk dosa saya. Karena itu, jadi tantangannya saya melawan
prinsip yang saya yakini. Itu oke, itu satu. Yang kedua, tapi kadang saya juga merasa bahwa prinsip yang saya yakini itu mungkin bisa saya abaikan ketika keputusan tersebut menolong banyak orang, menolong mahasiswa. Itu Bu, itu tantangan sebenarnya yang saya hadapi seperti itu Bu. Oke, berarti ya bagus sekali Pak. Kemudian Pak, apakah ada cara atau prosedur yang dalam menyelesaikan masalah-masalah dilema etika tadi itu Pak? Oke, terima kasih. Prosedur bakunya di SD ini adalah satu, ada masalah yang masuk ke saya selaku kepala sekolah, saya pasti akan selalu diskusikan dengan seluruh guru. Saya ingin minta pendapat mereka, bagaimana solusi menurut mereka. Kemudian saya analisa, hasil dari analisa saya diskusikan lagi dengan teman-teman guru. Apakah solusi yang saya berikan, apakah mereka setuju? Apakah mereka siap mendukung solusi tersebut? Nah, ketika mereka menyetujui dan siap mendukung, berarti itu solusi yang kita terapkan ke anak tersebut. Kalau berhubungan dengan orang tua juga pasti saya diskusikan dengan orang tua. Itu Bu. Berarti selama ini guru-gurulah yang membantu Bapak dalam mempermudah proses pengambilan keputusan gitu. Betul. Termasuk dari guru senior mungkin ya Pak yang menjadi. Ya, guru senior. Karena kan bagi saya guru senior itu kan punya banyak pengalaman ya. Pengalaman mereka kan mungkin masalah sekarang mungkin mereka dulu pernah hadapi. Itu kan. Jadi mereka dulu menghadapi masalah ini seperti apa, solusinya kemudian kita pertimbangkan, itu menjadi solusi itu. Jadi intinya pendapat dari guru senior itu menjadi pertimbangan utama ketika saya menyelesaikan masalah. Oke, terima kasih. Dari pengalaman Bapak tadi dalam menghadapi dilema etika yang Bapak hadapi, terutama tadi mengenai nilai gitu Pak, yang bertentangan dengan hati Bapak itu sebenarnya. Apakah ada pembelajaran yang diperoleh khususnya untuk Bapak, terus bagaimana pendekatan itu mempengaruhi Bapak dalam keputusan di masa yang akan datang? Jadi hal yang saya dapatkan ya dari permasalahan tadi terkait nilai itu adalah bahwa seorang kepala sekolah itu tidak boleh memikirkan prinsip dalam dirinya sendiri. Karena sebagai orang tua dari seluruh warga masyarakat di sekolah tersebut, seluruh warga sekolah, otomatis keputusan yang diambil harus mementingkan kepentingan sekolah, kepentingan anak. Kepentingan anak itu utama gitu kan. Itu. Berikutnya prinsip yang kita ambil tidak harus selalu prinsip dilematika terkait peraturan. Tapi ada sisi kepedulian juga yang kita ambil gitu kan. Berikutnya, apakah solusi dari tadi kasus nilai itu menjadikan pertimbangan saya dalam kasus yang akan datang? Itu pasti. Pada prinsipnya adalah semua keputusan yang kita ambil atau semua solusi dalam mengatasi masalah yang kita ambil itu harus berprinsip pada bagaimana keputusan tersebut bisa menolong banyak orang, gitu kan. Walaupun itu merugikan diri sendiri, ya itu kan. Atau yang kedua, segala keputusan yang kita ambil di dalam sekolah harus merupakan hasil musyawarah seluruh warga sekolah. Itu Bu Novi. Terima kasih sekali Pak. Ini penjelasan yang sangat runtut, sangat bagus, dan itu sangat membantu saya, sangat memberikan pengalaman yang sangat berharga buat saya. Ini mengenai penyelesaian kasus dilema etika Pak. Ini saya berharap nanti Pak Siswoyo bisa terus berkembang, bisa terus memajukan SD Negeri 1 Karangkemojing, dan semoga menjadi lebih baik. Dari saya hanya itu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih sekali atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yani, apa kabarnya hari ini? Selamat siang
Bu Novi, alhamdulillah untuk kabar hari ini, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk hari ini mohon maaf Bu, saya mengganggu waktu Ibu. Sebagai Kepala TK Pertiwi 1 Karangkemojing, saya ada sedikit pertanyaan mengenai dilema etika yang ada di TK Pertiwi 1 Karangkemojing. Bagaimana biasanya Ibu mengenali situasi yang dapat dianggap sebagai dilema etika atau bujukan moral dalam konteks di sekolah Ibu? Ya, untuk mengidentifikasi situasi dilema etika atau bujukan moral dengan memperhatikan pertentangan nilai, dampak pada murid, konsultasi dengan tim guru, dan beracuan pada kode etik profesional guru. Baginya penting untuk mempertimbangkan dampak keputusan pada murid dan memastikan bahwa kebijakan sekolah selaras dengan prinsip-prinsip etika. Sangat bagus ya Bu. Kemudian bisakah Ibu ceritakan bagaimana Ibu biasanya mengambil keputusan ketika dihadapkan kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Ya, untuk mengambil pendekatan serupa, ketika dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar, dia akan mengadakan pertemuan dengan tim guru, komite sekolah, dan pihak terkait lainnya. Mereka akan melakukan diskusi terbuka untuk merinci manfaat dan risiko dari setiap opsi yang ada. Keputusan diambil berdasarkan konsensus dan dengan berpegang pada nilai-nilai kebijakan yang telah ditetapkan. Ya, sangat bagus sekali. Kemudian, apakah Ibu memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus yang Ibu ikuti dalam pengambilan keputusan dilema etika Bu? Dan bagaimana prosesnya biasanya Bu? Ya, untuk langkah pertama adalah melakukan analisis mendalam terhadap kasus tersebut. Mereka akan mencari tahu apa yang menjadi inti masalah, siapa yang terlibat, dan nilai-nilai yang terkait. Selanjutnya, mereka akan mengadakan pertemuan dengan tim guru dan pihak terkait lainnya untuk berdiskusi. Dalam diskusi tersebut, mereka akan mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan kebajikan yang dianut sekolah. Keputusan diambil berdasarkan konsensus tim. Gitu Bu. Ya, sangat baik sekali. Kemudian, apa yang menurut Ibu itu efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah? Apakah ada pendekatan tertentu yang Anda temukan dan berhasil? Ya, untuk menyatakan efektivitas dalam pengambilan keputusan dilema di sekolah melibatkan analisis mendalam terhadap kasus tersebut. Mereka menemukan bahwa dengan mengidentifikasi inti masalah dan nilai-nilai yang terlibat, mereka dapat mengevaluasi semua opsi yang lebih baik. Pendekatan ini membantu mereka memilih solusi yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai yang dianut di sekolah. Oh iya, sangat bagus sekali Bu. Kemudian, apa yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan etika dihadapkan pada dilema etika? Bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut? Ya, untuk tantangan utama adalah menghadapi tekanan waktu dan ekspektasi yang tinggi. Mereka berusaha mengatasi tantangan ini dengan melakukan evaluasi yang cermat dan berfokus pada prinsip-prinsip etika yang mereka anut. Mereka juga berusaha untuk menjaga komunikasi yang kuat dengan semua pemangku kepentingan untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Sangat bagus sekali. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apa Ibu cenderung menyelesaikan cara atau prosedur tertentu yang Ibu ikuti? Ya, saya tidak memiliki jadwal tetap untuk menyelesaikan kasus dilema etika. Mereka berusaha untuk menyelesaikan kasus tersebut sesegera mungkin, tapi juga memastikan bahwa proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik. Mereka cenderung mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
termasuk melakukan konsultasi dengan semua pihak yang terlibat. Terima kasih Bu. Kemudian, adakah seorang atau faktor-faktor yang biasanya membantu atau mempermudah Ibu dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah, Bu? Ya. Di sekolah mereka memiliki seorang penasehat etika yang berperan dalam membantu dan pengambilan keputusan dilema etika. Penasehat etika itu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam dalam masalah etika dan dapat memberikan pandangan yang berharga dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Iya, sangat baik, ada yang membantu berarti ya Bu. Kemudian dari pengalaman Ibu dalam menghadapi dilema etika, apa pembelajaran utama yang telah Ibu peroleh dan bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Ibu dalam mengambil keputusan di masa depan? Ya, untuk pembelajaran utama yang saya peroleh adalah pentingnya memiliki penasehat etika dan konsultasi dengan mereka dengan kasus dilema etika. Pengalaman ini telah mempengaruhi pendekatannya dalam mengambil keputusan di masa depan, di mana dia akan lebih aktif melibatkan penasehat dan mencari pandangan yang beragam sebelum memuat keputusan yang lebih penting. Oh, iya. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk saya bertanya-tanya tentang dilema etika. Ini sangat bermanfaat sekali bagi saya dan semoga Ibu terus berkembang di sekolah Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Semoga jalan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Hikmawati dari TK Pertiwi 1 Karangkemojing, CGP Angkatan 11, tahun 2024 dari Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini akan membuat demonstrasi kontekstual modul 3.1 bersama dengan Bapak Saryoto SPD dari SD Negeri 4 Karangkemojing. Selamat siang Pak Saryo. Selamat siang Bu Novi. Bagaimana kabarnya Pak Saryo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak, saya meminta waktunya pada Bapak untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman Bapak untuk tentang dilema etika yang ada di sekolah Bapak. Bapak sebagai pemimpin di SD Negeri 4 Karangkemojing tentu saja pernah mengalami atau pernah menemui kasus-kasus yang berhubungan dengan bujukan moral atau dilema etika, Pak. Ya, ini Pak. Monggo. Bagaimana biasanya Bapak mengenali situasi yang dianggap sebagai dilema etika, Pak, atau bujukan moral di sekolahan Bapak, Pak? Begitu yang pertanyaan nggih. Nggih. Untuk ini coba saya menjawab nggih. Pentingnya memperhatikan pertentangan nilai, konsultasi tim, dampak pada lingkungan dan berpikir jangka panjang. Dalam mengenali dilema etika atau bujukan moral di sekolahnya, dia berfokus pada anak-anak. Pada aspek-aspek ini untuk dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mendukung budaya sekolah yang positif dan lingkungan sekolah yang kondusif. Oh iya Pak, sangat bagus sekali ya Pak. Bisakah Bapak ceritakan bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Kalau saya itu mengambil keputusannya antara dua keputusan yang diambil, kita melibatkan bukan saya sendiri yang memutuskan Mbak, tapi kita berkolaborasi dengan teman-teman kita, kemudian wali siswa yang hubungannya dengan komite sekolah, sehingga nanti keputusan yang diambil itu tidak tidak berasal dari kata hati saya sendiri, tapi mempertimbangkan dengan
pihak-pihak yang terkait supaya keputusan ini kan menghasilkan keputusan yang akurat begitu. Oh, ya, Ibu. sangat bagus Nggih. sekali. Berarti sudah berkolaborasi nih Pak Nggih. dalam mengambil keputusan. Iya. Kemudian apakah Bapak memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus yang Bapak ikuti dalam pengambilan keputusan dilema etika dan bagaimana prosesnya Pak? Kalau di SD kami itu kami melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Pertama, kasus diselidiki secara menyeluruh. Nggih. Kemudian mereka akan mengadakan pertemuan dengan tim guru, Nggih. kemudian kepala sekolah, orang tua jika diperlukan, murid, kemudian menganalisis semua opsi yang ada dan mempertimbangkan implikasinya. Keputusan diambil berdasarkan diskusi dan dengan berfokus pada prinsip etika dan nilai-nilai yang dianut di sekolah. Oh, sangat bagus sekali ya Pak. Apa yang menjadi tantangan utama Pak? Apa yang menjadi tantangan utama dalam pengambilan keputusan etika dihadapkan pada dilema etika? Bagaimana Bapak mengatasi tantangan tersebut? Tantangan utama dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika adalah adanya tekanan dari berbagai pihak, seperti orang tua, komite sekolah, atau bahkan kebijakan pemerintah. Mereka berusaha untuk mengatasi tantangan ini dengan memastikan bahwa semua keputusan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang telah menjadi pedoman sekolah. Mereka juga berkomunikasi secara terbuka dengan semua pihak yang terlibat untuk menjelaskan pemikiran di balik keputusan tersebut. Oke, kemudian apakah Bapak memiliki cara atau prosedur dalam menyelesaikan masalah di sekolah tersebut, Pak? Apa cenderung menyelesaikannya itu dengan cara prosedural atau Bapak punya trik-trik tersendiri lah, Pak, gitu, Pak? Begitu, nggih. Iya. Kalau di sekolah kami itu terus terang saja tidak terjadwal, nggih. Nggih. Tidak terjadwal. Kemudian untuk menyelesaikan kasus dilematika berfokus pada pengambilan keputusan yang cermat dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Jadi bukan keputusan yang diambil itu bukan berasal dari saya sendiri, tapi melibatkan banyak pihak. Dan kita tidak terlalu terburu-buru di dalam mengambil suatu keputusan. Sangat bagus sekali, Pak. Kemudian adakah seseorang atau yang biasanya itu bisa membantu atau mempermudah Bapak dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah, Pak? Tentu saja banyak, Mbak. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kita mengambil kebijakan atau keputusan itu bukan berasal dari diri saya sendiri, tapi kami melibatkan teman-teman kami yang ada di sekolah ini supaya ikut berdiskusi, berbagi pandangan dengan yang lain sehingga memahami situasi dengan baik dan mencari solusi yang lebih baik lagi. Intinya keputusan yang kami ambil itu tidak datang dari diri saya sendiri, tetapi melibatkan teman-teman guru yang ada di sekolah. Berarti ini yang membantu adalah tim dari guru. Ya, itu sangat bagus sekali ya Pak. Jadi nanti keputusannya tidak berdasarkan dari keputusan kepala sekolah saja ya Pak. Kemudian dari pengalaman Bapak ini dalam menghadapi dilema etika, apakah pembelajaran utama yang telah diperoleh Pak? Terus bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Bapak dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang, Pak? Terima kasih. Bahwa pengalaman dalam menghadapi dilema etika telah mengajarkan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dan dampaknya pada murid. Kemudian pembelajaran utama yang diperoleh adalah bahwa dalam mengambil suatu keputusan harus selalu berfokus pada kepentingan murid dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan positif bagi mereka.
Kemudian karena pengalaman ini mempengaruhi pendekatan dalam mengambil keputusan di masa depan, di mana nilai-nilai kebajikan akan menjadi panduan utama. Begitu. Ya, sangat bagus sekali. Ini sangat menginspirasi saya, Pak, untuk pembelajaran mengenai pemecahan dilema etika bagi saya sendiri, bagi lembaga saya. Semoga nanti di lembaga Bapak semakin maju, semakin berprestasi dengan kepemimpinan Bapak Saryoto di SD Negeri 4 Karangkemojing. Hanya itu, Pak, yang saya tanyakan. Semoga maju terus nih, Pak. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar